Ya kalau menabur angin siap menuai badai kan begitu. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Teman-teman, ini lini masa penuh dengan ujaran yang ironis begitu ya, menyikapi keputusan MK yang setelah 3 kali menolak begitu, kemudian di akhir meloloskan begitu, walaupun mengabulkan sebagian ya gitu. Nah, di antara 9 hakim ini juga terbelah ya pendapatnya gitu ya, soal kepala daerah bisa jadi capres gitu ya. Di antaranya nih saya lansir dari detik.com ya. Pertama, Anwar Usman ya, setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Kemudian Guntur M. Hamzah, setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Kemudian Manahan Sitompul, setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Kemudian Eni Nurbaningsih, setuju gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Daniel Yusmik, setuju gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun. Nah, kemudian ini sisanya menolak nih. Wahidudin Adams, Saldi Isra, ini kencang sekali gitu dan beredar luas gitu di lini masa media sosial begitu ya. Dari aplikasi perpesanan juga ini sudah sampai gitu ya, dan kekecewaannya tampak sekali gitu. Saldi Isra mengaku cemas MK justru terjebak dengan dirinya sendiri dalam pusaran politis pada akhirnya yang bisa meruntuhkan Mahkamah Konstitusi begitu ya. Di antaranya itu yang banyak dikutip gitu ya di berbagai platform, dan itu beredar luas. Jadi sebetulnya ini keterbelahan sudah terjadi di tubuh MK begitu. Dan ketika itu dikonsumsi oleh publik, itu semakin mengemuka gitu. Ada ironisme gitu ya, sinisme gitu ya di sana. Dan itu bisa kita ikuti gitu dengan terbuka. Sinisme massal ini terjadi begitu. Justru ini bisa menjadi bumerang gitu. Ya seperti yang dikatakan oleh Saldi Isra ya, MK justru dikhawatirkan terjebak dirinya sendiri dalam pusaran politis yang pada akhirnya bisa meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, selain Saldi Isra yang menolak, juga ada Arif Hidayat yang menyatakan gugatan sebenarnya sejak awal tidak diterima seharusnya begitu ya. Karena penggugat telah mencabut gugatan dan belakangan dibatalkan. Jadi kesannya tidak serius gitu yang terakhir itu ya. Gitu. Ya menurut Arif Hidayat ini, hakim Mahkamah Konstitusi juga, pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan begitu ya. Jadi bertanya-tanya juga nih gitu. Kalau yang ditolak itu atas nama institusi lembaga gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini atas nama individu gitu ya. Mengajukan gugatan hanya untuk coba-coba gitu ya. Itu dilansir di Tempo tuh ya, hanya sekedar menguji yang dia peroleh di kampus begitu ya, ilmu gitu, menjajal ilmunya gitu. Kebetulan dia kuliah di Fakultas Hukum begitu ya. Nah, selain Saldi Isra, Arif Hidayat, ada juga Suhartoyo. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo ini senada dengan Arif Hidayat ya, yang menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima sejak awal begitu. Ini juga menimbulkan anti klimaks gitu ya. Para pendukung Jokowi yang semula loyal gitu, juga banyak yang kecewa begitu. Umpamanya nih, Barikade 98 yang loyal gitu mendukung Jokowi sejak awal gitu, sekarang sikapnya sudah berubah 180 derajat gitu ya, dari pernyataan-pernyataan para pemangku gitu ya, para pemangku di Barikade 98 gitu ya. Jadi merespon dengan keras gitu ya keputusan Mahkamah Konstitusi itu, sampai ada ajakan gitu ya di Jawa Barat umpamanya gitu, ajakan untuk berhimpun sebagai
semangat perlawanan gerakan reformasi 98 gitu ya, yang diantaranya memang semestinya melawan dinasti politik cendana begitu ya, dan sudah jelas-jelas gitu Barikade 98 memandang bahwa dinasti cendana sudah korup, dililit oleh nepotisme begitu ya. Ada pesan jangan sampai perjuangan reformasi yang menelan korban itu gitu ya sia-sia gitu, lantaran dikhianati dengan kembalinya politik untuk melanggengkan kekuasaan, perilaku dinasti begitu. Nah, tetapi ada yang menarik gitu ya dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya, menyikapi itu dengan relatif santai begitu ya. Bahkan melalui Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebarkan edaran gitu kepada para pendukungnya agar tidak usah menanggapi berbagai manuver elit gitu ya. Apa yang akan dilakukan dengan keluarga Bu Iriana dan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran dan Mas Kaesang tidak usah ditanggapi. Kita semua sop-sop saja. Tampilkan politik berkeadaban. Biarkan rakyat yang menilai. Sekiranya ada yang bertanya cukup dijawab, rakyat dan partai sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga. Kepada keluarga Jokowi ya maksudnya. Saat ini biar rakyat yang menilai. Partai tetap bergerak dengan penuh keyakinan memenangkan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Ini edaran melalui perpesanan gitu ya, dan pilihan katanya juga santai gitu ya, semi formal begitu ya. Nah, kemudian Hasto juga mengajak agar seluruh simpatisan anggota dan kader partai di 3 pilar partai terus bergerak turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Kita adalah partai pelopor dan sekaligus partai pejuang yang tidak pernah gentar menghadapi kepungan kekuasaan. Sebab persatuan dengan rakyat adalah kekuatan yang maha dahsyat. Gerak turun ke bawah dengan energi yang menyala-nyala, inilah yang terpenting begitu. Nah, ini pesan Sekjen DPP PDI Perjuangan gitu kepada para kadernya gitu. Kemudian mencermati dialektika politik, aksi dan reaksi. Terus lakukan penggalangan tokoh, sebab politik itu tidak boleh meninggalkan etika dan tatanan kebenaran serta kepatutan. Percayalah bahwa kekuatan kebenaran akan menang begitu. Nah, kemudian sampaikan kepada rakyat tentang komitmen partai dan Pak Ganjar Pranowo di dalam menyelesaikan masalah rakyat. Bagaimana mewujudkan Trisakti Bung Karno, bagaimana keberpihakan kita terhadap rakyat, petani, guru, dosen, nelayan, buruh, perempuan, perawat, bidan, pemuda, dan lain-lain. Sampaikan juga desain masa depan, program-program yang akan dijalankan, begitu. Nah, kemudian tetap jaga soliditas partai, soliditas yang bergerak secara dinamis, perkuat kehadiran partai di sosial media, media massa, dan juga di akar rumput. Selalu menampilkan wajah partai yang giat bekerja untuk rakyat dengan door-to-door, santun, ramah, dan menampilkan harapan bagi masa depan. Terus berjuang, Satyam Eva Hayate, Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDI Perjuangan. Nah, itu pesan itu diedarkan begitu untuk menyikapi perkembangan mutakhir gitu ya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gitu ya, membuka jalan sutra untuk Gibran begitu ya, peluang untuk melenggang akan mendampingi Prabowo gitu. Tapi ini kita lihat perkembangannya gitu ya. Nah, itu di dalam lingkaran yang loyal terhadap Jokowi begitu ya. Sinisme itu sudah mengemuka begitu. Apalagi di lawan politiknya begitu. Kubu Anies Baswedan begitu ya, juga menangkap peluang ini gitu. Jadi sinisme massal masyarakat gitu ya terhadap status quo begitu, itu bakal menjadi bahan bakar yang luar biasa begitu. Ya, kalau menabur angin siap menuai badai kan begitu. Tentu saja Prabowo pun tidak akan tinggal diam untuk merespon, menyikapi perkembangan selanjutnya begitu ya. Ini juga bisa menjadi cermin untuk warga begitu, bahwa politik itu ya seperti itu gitu, berubah. Tidak selamanya bersama-sama begitu. Ada saatnya kalangan yang semula bergabung gitu tiba-tiba retak dan memisahkan diri, kemudian
gitu ya, membangun paksi-paksi lagi gitu. Dan memang itu sesuatu yang lumrah begitu. Nah, kita juga bisa membaca kondisi itu tidak saja terjadi di pusat pusaran begitu ya, tetapi di daerah-daerah juga sebetulnya kecenderungan seperti itu sangat potensial begitu. Kalau tidak bisa mengelola konflik dengan baik, itu bisa saja terjadi seperti tempo hari, bahkan terjadi bentrokan kan begitu ya. Kita memang sedang membaca situasi yang sudah terbuka begitu, karena sekarang sudah eranya keterbukaan begitu ya. Sudah semua informasi itu bisa tersiar dengan cepat begitu. Nah, persoalannya tinggal kita sebagai warga gitu memilah gitu ya, menyaring apakah informasi yang tersebar itu akurat atau tidak gitu. Dan itu bisa kita telusuri gitu dengan mencari informasi bandingan gitu ya. Dan ada cek fakta juga kan di sana. Fasilitas itu sudah tersedia gitu ya. Dan kita bisa menyikapinya dengan jernih juga kan kalau begitu, objektif begitu ya. Walaupun tidak dipungkiri setiap orang punya pilihan begitu. Tetapi kalau setiap pilihan disikapi dengan santai begitu ya, dengan riang gembira gitu. Ini sebagai perhelatan bersama, seperti halnya kita dulu pernah di sekolah ada pemilihan ketua OSIS. Malah ada debating juga kan, ada sebuah pandangan yang memang sengaja dibuat pro dan kontra gitu. Ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Kemudian masing-masing mempertahankan argumennya kan begitu. Tetapi ya cukup di sana gitu. Setelah selesai ya udah kita kembali lagi bareng-bareng begitu. Kita sebagai warganet bisa memirsa gitu apa yang sedang berkembang, termasuk isu-isu yang hangat di segala sektor gitu. Memirsa, mencermati, nah kemudian bisa menyajikan kembali gitu hasil interpretasi kita gitu tentang isu-isu yang sedang berkembang begitu. Dalam hangat Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.